hubungan transaksional yang ada. Karena hubungan transaksional itu menyebabkan hak dan kewajiban. Maka kode etik kedokteran selama ini masih menjunjung nilai-nilai Hippocrates, di mana sebenarnya do no harm, noblesse oblige, dan sebagainya adalah bagian dari kita semua untuk bekerja. Tidak ada niat, bahkan teknologi semaju apapun, ketika niatnya mengobati manusia adalah sebenarnya dianggap meninggalkan kode etik. Tidak ada seperti itu. Konsep yang lain adalah contoh daripada konsep digital twin teknologi yang selama ini sudah dilakukan oleh industri-industri non-kesehatan. Ini merupakan model virtual dari sebuah langkah kerja atau service yang dimana kita dapat menganalisa ataupun memantau sistem tersebut agar kita dapat memperkirakan masalah yang akan timbul dengan lebih cepat. Ini sering dipakai untuk penerbangan. Bagaimana radar menuju dari suatu kota di suatu negara tertentu ke negara yang lain. Maka di dunia kesehatan sebenarnya bisa. Dinamika pompa jantung, dinamika saraf dan sebagainya, itu ritmenya sudah diketahui melalui EKG, sudah diketahui melalui EEG, atau bahkan biomolekuler yang ada. Jadi secara presisi teknologi itu akan bisa mengkombinasi secara digital, mengcopy paste untuk kegiatan yang sama. Menurut teori digital twin, itu bisa dilaksanakan pada tubuh manusia. Maka yang terjadi adalah akan membantu mengambil keputusan. Di mana data secara real yang sudah terkumpul itu akan membantu kita untuk menganalisa secara cepat. Contoh, pasien dengan kolesterol tingkat tinggi, kolesterolnya lebih dari 200, pada penelitian big data yang ada menggunakan obat ini. Pasien ini juga mengetahui dengan diabetes. Pada data yang ini dengan orang diabetes dengan kolesterol ini diberikan ini akan mempunyai efek seperti ini. Ke depan misalnya akan mendapat jadi impoten dan sebagainya. Itu ada data big data yang memang kalau memang kita paham tentang data tersebut. Jadi nanti dokter di masa depan memang ada yang research tentang data tersebut, ada yang menjadi operator supervisi daripada robot. Itulah fungsi dokter. Persis seperti sekarang analisis sebagai dokter patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, mereka akan didampingi teknologi semua. Sama dengan dokter-dokter yang berfungsi sebagai operator, pemegang kebijakan, mereka akan didampingi teknologi semua. Nah, kenapa itu akan dilaksanakan? Karena manusia pengen efisiensi waktu. Kita tahu sampai saat ini, dokter patologi anatomi cukup mengambil darah, dianalisis dengan paket analisis dan sebagainya, mesin analisis dan sebagainya. Kalau dulu kita harus ngambil sampel sendiri, masukkan ke cawan Petri, masukkan deglas, mikroskop, berapa jam waktu dilakukan. Nyatanya proses itu sekarang digitalisasi, kita sepakat. Padahal eranya sama 4.0. Artinya di saat yang sama kita sudah menyetujui kode etik digitalisasi di bidang ilmu, misalnya hematologi, tapi di sisi lain, misalnya pemeriksaan fisik yang tidak dilakukan secara langsung, belum diterima. Why? Nah ini yang perlu komparasi. Hal yang lain dari digital twin dan digital yang lain, era digitalisasi ya, adalah meningkatkan profit. Last paper misalnya dengan e-resep, e-rekam medis itu sudah luar biasa bergeser. Dibanding dulu, zaman resep dengan semuanya kegiatan dengan kertas atau sebelum zaman kertas. Nah, untuk itulah dokter harus tahu bagaimana cara kerja daripada industri 4.0 dalam bidang digital twin. Pertama, sensor pasti akan terpasang pada semua mesin yang ada. Ia bekerja dengan mengumpulkan data, mendeteksi kerusakan, dan mengetahui kondisi mesin ketika beroperasi. Nah, kalau kita nggak paham tentang konsep itu, maka yang terjadi adalah asumsi pertentangan antara data yang ada di luar versus ilmu yang kita miliki. Mana yang akan dipakai sebagai wisdom nanti untuk menerapi pasien. Nah, ini pasti akan berbasis cloud yang terhubung dengan software khusus yang terintegrasi dengan mesin tersebut. Kemudian data yang sudah berhasil terkumpul tersebut dapat dianalisa secara real time dimanapun dan kapanpun. Artinya ketika proses konsultasi di sebuah rumah sakit hanya mengetahui alatnya tapi ahlinya belum ada, maka bisa dikirim. Misalnya saya dari Banjarnegara bisa konsultasi dengan ahli di Karyadi atau RSCM Jakarta misalnya. Advis bisa dilaksanakan, apakah bisa dioperasi di sini atau dikirim. Sistem rujukan, data, dan sebagainya akan menimbulkan efisiensi yang ada. Dan era digital bukan persoalan siap atau tidak siap, dan bukan pula sebuah opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi sebuah kemajuan.
Maka konsekuensi di dunia kesehatan pun mau tidak mau pasti akan terjadi. Secara sadar atau tidak sadar kita melakukan konsultasi online, melakukan decision online dan sebagainya. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi itu dengan baik. Caranya dengan belajar, menambah kompetensi digital, menambah pengetahuan digital sebagai bagian daripada kompetensi kita. Perkembangan zaman di bidang kesehatan, pemanfaatannya yang pertama adalah untuk sumber penyakit, di mana kita ketahui sumber penyakit ada bawaan, metabolik, degeneratif, trauma, genetik, kelainan, kongenital, dan sebagainya. Maka di dalam penerapannya secara digital dalam kesehatan klinis adalah sebuah keniscayaan. Jadi setelah ada data, maka pemerintah akan bisa ngerti berapa orang bibir sumbing, obatnya berapa, distribusinya daerah mana, anggarannya berapa, pakai apa, udah lebih ngerti kapan akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Jika terjadi infeksi juga akan sama seperti itu. Kemungkinan pertambahan trauma dan sebagainya juga akan bisa diidentifikasi misalnya. Bagaimana membuat regulasi agar tidak banyak kecelakaan juga akan bisa ditekankan jika data-data itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah penerapan etika. Jika masalah etika, hukum, dan keamanan data adalah sebuah masalah yang selalu menjadi hambatan daripada perkembangan kesehatan, terutama di bidang digital. Maka kita harus memahami bahwasanya perkembangan digital kesehatan itu bisa berupa alat, bisa berupa tindakan, dan bisa berupa juga legalitas. Nah, kalau ketiga hal ini kita pahami, maka itu akan berjalan secara bersama-sama. Nah, peran utama adalah digital ini harus membantu dan bekerja sama dengan banyak bidang seperti ilmu dasar, terapan, dan untuk mengembangkan inovasi dan kemajuan teknologi pada era digital terutama bidang kesehatan. Nah, ini maka yang paling penting bagi dokter adalah konsep dari digital harus dipahami. Kemudian setelah ngerti konsep, kita harus tahu, harus selalu melakukan riset kembali dari apa yang kita ketahui dari konsep-konsep tersebut. Setelah kita meriset, kita harus bisa mereview kembali dengan data-data yang ada termasuk dari AI dan big data yang ada, maka kita paham. Kemudian setelah itu kita mampu mengadvokasi dengan baik dengan data yang lebih akurat, maka akan menjadi dokter yang lebih smart. Dan setelah itu pasti standar dan mutu akan meningkat. Kita akan mampu menilai dan mengoreksi fitur-fitur yang sudah ada, alat-alat yang sudah ada, kegiatan kita di masa lalu yang tradisional konservatif yang positif negatifnya versus dengan kemajuan teknologi. Dan ini akan membantu data science yang berkembang, mengumpulkan data-data yang masa datang untuk kesehatan manusia yang lebih baik di masa datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat saudara-saudara. Mohon maaf saya tidak berusaha untuk mengganggu kode etik kedokteran yang saya pegang teguh, tetapi kita mengkomparasikan betapa dulu kedokteran tradisional yang sudah kita lakukan di masa-masa lalu juga berubah di masa sekarang, dan pasti perubahan zaman akan mendorong kita untuk lebih maju. Karena ini semua kalau dalam Islam disebut rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mampu sebagai manusia memberikan manfaat lebih baik untuk alam semesta. Salah satunya adalah dengan teknologi. Teknologi diinterpretasikan sebagai digital. Dan digital di masa kesehatan, di ilmu kesehatan disebut digital kesehatan. Dan perhimpunan yang menampung dokter-dokter di perhimpunan digital ini disebut sesuai ketentuan Ikatan Dokter Indonesia adalah Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia. Predikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.